kita lanjutkan dari pertemuan kemarin. Ini kita sudah masuk ke bagaimana kita melihat konfigurasi ya. Kemarin kita sudah tunjukkan berbagai macam konfigurasi yang sering dipakai maupun yang unkonvensional yang dipakai di pengukuran geolistrik begitu. Dari berbagai macam konfigurasi itu kita bisa melihat kemampuan konfigurasi itu dengan cara kita menghitung sensitivitasnya. Sehingga kalau kita sudah menghitung sensitivitasnya, mestinya kita nanti akan melihat kinerjanya. Nah, pertama kali kita masuk ke sensitivitas ya. Apa itu sensitivitas? Sensitivitas itu merupakan pembacaan beda potensial pada dua elektroda terhadap perubahan kecil dari resistivitas pada titik tertentu di bawah permukaan. Jadi bisa kalian bayangkan semacam ini ya. Kalian kan mengukur potensial ya dari sebuah arus yang kita injeksikan di permukaan tanah. Nah, yang disebut sebagai sensitivitas itu adalah seberapa besar potensial tadi akan berubah kalau satu bagian kecil dari resistivitas bawah permukaan itu saya ubah. Ya, ketemu feelingnya ya. Jadi saya bisa memilih satu resistivitas kecil di mana saja di bawah permukaan. Ya. Nah, kemudian kalau resistivitas itu saya ubah sedikit, itu seberapa besar perubahan potensial di permukaannya. Nah, tentu saja kalau perubahan sedikit itu menghasilkan perubahan potensial yang besar, maka bisa dikatakan konfigurasi yang kita pakai itu sensitif terhadap titik itu. Ya, kemudian titiknya kita geser lagi, itu seperti apa gitu. Nah, sensitivitas ini sering dikenal sebagai matrik Jacobi ya. Mungkin yang kalian pernah mendengar atau pernah ya tahu matrik Jacobian begitu. Matrik Jacobian itu sebenarnya sebuah persamaan atau sebuah matrik yang disusun dari nilai turunan ya diferensial yang diukur terhadap parameter pengubahnya. Ya. Jadi di sini kita tuliskan dengan S begini atau sensitivitas terhadap titik X, Y, Z itu sama dengan potensial yang diukur di permukaan, Mn di permukaan, terhadap perubahan resistivitas di titik di bawah permukaan. Jadi nanti kita dapatkan kalau misalkan kita pilih X-nya itu 1, Y-nya 1, Z-nya 1, berarti di atas begitu ya, di pojok atas, itu kita akan mendapatkan nilai sensitivitas untuk 111. Oke ya, jadi kita bisa mendapatkan cara perumusan semacam ini. Nah, biasanya sensitivitas ini atau matrik Jacobi ini bisa dihitung dengan persamaan analitik ya, karena persamaannya sudah clear. Namun juga bisa dengan menggunakan pemodelan, itu resistivitas di bawah permukaan itu saya ubah sedikit, kemudian saya catat perubahan potensial di permukaannya. Gitu ya. Jadi saya kalau saya dapatkan perubahan potensial itu tinggi, itu berarti menunjukkan bahwasanya array yang saya pakai itu sensitif pada titik itu. Oke. Jadi semakin besar nilai mutlak sensitivitasnya, artinya semakin besar pengaruh perubahan resistivitas pada lokasi resistivitas tersebut. Nah, mungkin lebih mudahnya kalau kita tunjukkan dengan gambar semacam ini ya. Ya, jadi ini adalah sebuah ilustrasi, ini adalah permukaan. Kemudian di bawah permukaan ini ada model resistivitas ya, yang saya pikir menjadi blok-blok kecil begitu, kotak-kotak kecil begitu. Dengan tentu saja kotak-kotak ini jadi satuannya adalah X sama Z untuk Y tertentu ya. Ini X sama Z untuk Y tertentu. Nah, kemudian di permukaan itu saya injeksi dengan sink dan source ya, dituliskan dengan A dan B di sini. Kemudian pada jarak A terhadap masing-masing elektroda itu dipasang Mn-nya. Ya, sehingga potensial saya ukur pada Mn di sini ini. Ini array Wiener ya. Konfigurasi Wiener. Nah, kemudian saya bisa menghitung sensitivitas atau seberapa besar perubahan potensial ini akan terjadi andaikan misalkan saya di titik di sini ini, titik yang ini, X, Y, Z ini, itu saya ubah ρ-nya sedikit. Ya, jadi kalau ρ-nya saya ubah sedikit, itu
potensial yang terukur di sini, ya, itu bisa dihitung. Jadi seberapa besar perubahan potensial yang terjadi akibat perubahan resistivitas di bawah permukaan. Kemudian datanya saya pasang di titik ini. Kemudian bergeser ke kanan, saya dapat S di kanannya, kanan lagi S di kanan, dan seterusnya. Sehingga kalau saya hitung untuk setiap titik yang ada di bawah permukaan ini, itu saya akan mendapatkan nilai sensitivitas untuk semua titik di bawah permukaan ini. Sudah cukup banyak yang menyusun sensitivitas ya, yang paling bisa kita tunjukkan performanya ya dari software RES2D INV gitu ya, atau RES2D mod yang dari log itu kita bisa menghitung dengan mudah, karena sudah tersedia softwarenya, matrik Jacobi-nya itu sudah tersedia, sehingga menghitung sensitivitas saja menjadi sangat mudah. Oke. Nah, ini adalah contoh dari sensitivitas itu tadi. Kita sama seperti gambar sebelumnya, sama seperti gambar ini. Jadi nanti nilai sensitivitas itu saya pasang pada setiap blok yang ada di bawah di sini ini, yang menunjukkan perubahan nilai potensial di titik akibat perubahan resistivitas di titik itu, ya. Oke. Potensialnya tetap yang diukur adalah di Mn di sini, tetapi perubahan resistivitas di titik itu. Nah, itu kita bisa lihat seperti pada grafik yang di atas sendiri ini, ya. Itu adalah sensitivitas array dari Wiener. Ya, nah, di log itu dituliskan dengan Wiener alpha. Ya. C1 dan C2 di luar, P1 dan P2 di tengah dengan masing-masing jarak adalah A. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan kontur sensitivitas dengan warna hijau tua ini nilainya sekitar 0 ya. Jadi di sini itu sekitar 0. Artinya apa? Konfigurasi semacam ini itu tidak sensitif di warna hijau ini. Ya, tidak sensitif di warna hijau. Ya, kenapa? Dari mana kita tahu dia tidak sensitif? Karena perubahan resistivitas di bawah di sini ini itu hampir tidak merubah potensial di P1 dan P2 yang warna hijau di sini ini. Oke, ya, ini menunjukkan nilai perubahan sensitivitasnya. Nah, konfigurasi Wiener itu akan sangat sensitif di area yang berwarna coklat tua ini maupun di yang biru tua ini. Jadi di dekat permukaan, di sekitar C1, kemudian antara C1 dan P1, antara P1 dan P2, P2 dan C2 ini tentu saja dia memiliki sensitivitas yang paling tinggi. Nilainya akan berubah drastis kalau saya ubah nilai resistivitas di dekat dengan titik yang berkontur biru maupun berkontur coklat ini. Ya, kita bisa ya merah hitam ya, bukan coklat tapi merah hitam. Nah, kita bisa bayangkan kalau saya kaji untuk kedalaman target yang berada di warna kuning di sini ini, itu sensitivitasnya cukup kecil, dia hanya 4-8 saja. Cukup kecil. Tetapi kalau target itu berada di permukaan di sini ini, tentu saja sensitivitasnya sangat besar. Jadi perubahan kecil atau perubahan anomali kecil resistivitas di permukaan atau dekat dengan permukaan itu akan mengubah nilai tegangannya, sehingga sangat sensitif sekali. Oke, begitu ya, artinya semacam itu. Nah, kemudian bagaimana mengartikan yang negatif sama yang positif ini? Ini sebenarnya hanya nilai saja, hanya nilai sensitivitas saja. Jadi kalau kalau berada di titik yang negatif di sini ini, perubahan resistivitas sedikit lebih besar itu akan mengurangi nilai tegangannya. Tapi kalau yang di daerah yang positif ini, perubahan nilai resistivitas lebih besar sedikit akan menambah nilai tegangannya. Jadi ini hanya masalah tanda plus minus saja. Ya, hanya masalah tanda plus minus saja. Atau bisa dikatakan kalau saya punya anomali yang dekat dengan permukaan, ya, daerah yang negatif itu nilainya akan menjadi lebih tinggi, tapi yang daerah yang positif nilainya akan lebih rendah. Ya, jadi sensitivitas jadi semacam itu. Mungkin kalian ingat seperti kuliah di kemarin itu ya, ketika membahas Wiener yang dimodifikasi begitu ya, yang mengukur dengan dua kali begitu ya, mengukur Wiener dengan cara 2 kali, kemudian datanya di rata-rata. Ya, itu juga menggunakan sensitivitas. Oke ya.
Kemudian untuk yang kedua ini adalah contoh Wiener beta array. Ya, Wiener beta agak beda dengan yang di atas ini karena untuk Wiener beta ini prinsipnya malah sama dengan dipol-dipol ya. Karena C1 dan C2 ada di luar P1 dan P2. Ya, kita bisa melihat bahwasanya yang warnanya biru ini dia sangat sensitif. Yang merah ini, coklat ini juga sangat sensitif. Ya. Jadi kalau saya punya Wiener, saya menggunakan dipol-dipol dan saya ingin melihat anomali di bawah C2 di sini ini, itu malah tidak sensitif ya. Yang agak sensitif malah menggunakan Wiener di sini. Jadi apa namanya jangkauan sensitivitasnya itu seperti ini. Tetapi untuk dipol-dipol ini dia agak lebih dalam sedikit mungkin ya dibandingkan dengan Wiener. Tapi kalau dari dalamnya ya sebenarnya lebih dalam Wiener sih di tengah sini, tapi dia lebih lebar. Kalau yang dipol ini lebih apa namanya lebih tipis ya di tengah-tengah. Oke. Nah, jadi kita bisa membayangkan apa namanya kalau kita gunakan konfigurasi dipol-dipol gitu, kita bisa bayangkan perubahan nilai potensial yang kita ukur itu sebenarnya dipengaruhi oleh resistivitas pada area mana saja. Oke ya. Ini juga sama, yang warna hijau muda ini dia sensitivitasnya 0, berarti dia tidak sensitif ya. Seberapapun besarnya resistivitas model saya ubah di titik ini, itu potensialnya tidak bergeming ya, dia tetap saja, tetap nilainya segitu ya, tidak ada perubahan. Tetapi kalau saya pasang di dekat permukaan sini, ya otomatis akan berubah dengan cepat ya, sesuai dengan nilai sensitivitas ini. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah Wiener gamma. Ya, di sini apa namanya saling melompat begitu ya. C1, C2, di sini P1, P2. Ya, Wiener gamma disebut sebagai Wiener gamma. Oke. Nah, kita bisa melihat sensitivitasnya semacam ini apa namanya? cenderung lebih apa berkebalikan ya kelihatannya dengan Wiener beta ini dengan nilai sensitivitas yang agak berada di sebelah kanan dan sebelah kiri, tetapi di tengah dia tidak begitu sensitif ya. Berbeda dengan Wiener beta maupun Wiener alpha. Oke, jadi kita bisa bayangkan juga sekali lagi untuk yang Wiener gamma sensitivitas terhadap resistivitas bawah permukaan itu seperti ini. Oke. Kalau sampai sini ada yang mau didiskusikan, silahkan kalau mau bertanya atau berdiskusi. Silahkan. Tidak ya? Oke, kalau tidak saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh sensitivitas juga untuk konfigurasi Schlumberger C gitu ya. Ini adalah Wiener Schlumberger yang atas ini untuk N1. Ya, ini persis seperti Wiener, tapi konfigurasi Schlumberger, tapi Wiener Schlumberger namanya. Jadi sama seperti yang di depan tadi sudah kita tunjukkan, tetapi begitu P1, P2 itu menyempit begitu, membentuk pola semacam lebih Wiener begitu, kita bisa melihat sensitivitasnya menjadi lebih cenderung dekat dengan C1 di antara C1, P1 di tengah-tengah sini dan di antara C2, P2. Jadi polanya menjadi lebih yang bagian tengah ini menjadi lebih fokus ya, menjadi lebih fokus. Nah, dari sini kita bisa katakan bahwasanya untuk Schlumberger yang kita dapatkan P1 dan P2 itu dekat ya, jaraknya kecil begini, itu bisa kita katakan area yang tidak menjadi fokus berarti akan semakin bertambah di antara C1 P1 dan di antara P2 C2 di sini nih. Semakin berkurang bila dibandingkan dengan sebelumnya. Oke ya. Oke, kemudian ini contoh untuk yang dipol-dipol. Ya, dipol-dipol yang pertama tadi seperti ini. Ketika dipol-dipol itu kita gunakan N yang lebih besar atau jarak C1, C2 itu semakin terpisah begitu. Semakin terpisah, semakin menjauh, kita bisa mendapatkan apa namanya daerah yang sensitif itu memang cenderung berlokasi di dekat dengan posisi elektroda dipasang ya. Karena kita lihat kalau semakin jauh C1, C2 itu daerah
di tengah ini mulai kosong ya, mulai kosong. Nah, untuk N4 saja sudah kondisinya semacam ini. Padahal kalau kita menggambarkan data dipole-dipole itu biasanya di tengah sini ya. Nanti kita tunjukkan cara gambarnya ya. Jadi kita bisa bayangkan semakin besar N, itu daerah sensitif yang di tengah di sini ini semakin berkurang. Nah, jadi sangat disarankan untuk dipole-dipole itu N-nya jangan besar-besar, karena apa namanya, kedalaman target itu bisa menjadi lebih berkurang ya, menjadi lebih di daerah tengah di sini ini menjadi lebih tidak apa namanya, tidak menunjukkan sensitivitas yang tinggi ya, jadi semakin berkurang sensitivitasnya. Oke. Nah, dari berbagai macam konfigurasi ini tadi kita bisa membayangkan apa namanya, sensitivitas dari konfigurasi yang kita pakai. Kemudian ini yang terakhir kelihatannya untuk pole dipole. Ya, di sini ada C1 dan C2-nya itu berada di tak hingga. P1 dan P2 ada di atau dipole elektroda potensialnya ada di luar begitu ya, dengan satu sumber C1. Kita bisa dapatkan semakin besar N-nya atau semakin jarak antara C1 P1 itu semakin jauh, maka ini hampir mirip dengan dipole-dipole tadi. Jarak di tengah-tengah ini relatif lebih jauh dan sensitivitasnya menjadi lebih kecil. Nah, ini juga harus berhati-hati penggunaan pole dipole ini untuk N yang lebih tinggi ya, karena daerah yang di tengah ini akan semakin berkurang sensitivitasnya. Tapi dia sangat sensitivitasnya memang cenderung lebih besar di arah berada di apa namanya, elektroda. Oke. Nah, dari apa namanya, konfigurasi tadi, ini yang terakhir yang pole-pole ini hampir sama dengan Schlumberger C tadi ya, tapi cuma nilai sensitivitasnya yang di tengah ini saja yang berwarna biru ini nilainya adalah negatif. Jadi kalau ada anomali di sini itu cenderung akan menaikkan nilai resistivitas yang kita punya, atau akan menaikkan nilai tegangan yang kita punya ya. Jadi bentuknya semacam ini. Jadi sekali lagi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya seluruh daerah di bawah permukaan ini akan terpengaruh kalau perubahan nilai resistivitasnya terhadap pengukuran sebuah konfigurasi. Oke, nah dari situ kita bisa membuat apa namanya, kajian tentang kinerja konfigurasi ditambah dengan beberapa pengalaman lapangan. Di sini diberikan sebuah nilai ya, sebuah nilai dengan nilai A itu bagus, yang nilai E itu tidak bagus, atau A itu artinya itu direkomendasikan. Kemudian kalau nilai E itu tidak begitu direkomendasikan ya. Nah, kemudian dari array yang pertama adalah array Wiener. Wiener itu dari respon sinyalnya dia nilainya paling bagus ya, nilainya bagus ya. Kenapa dia bagus respon sinyalnya? Karena potensial itu diukur di antara elektroda arus ya. Jadi yang satu elektroda potensial itu dekat dengan kutub positif, yang satu elektroda potensial yang lain dekat dengan kutub negatif. Sehingga respon sinyalnya akan sangat bagus ini. Ya, demikian pula karena jaraknya juga tidak sedekat banget dari yang P1 P2-nya seperti Schlumberger ya, dia sangat agak tidak dekat banget ya, agak menjauh gitu dengan jarak A, maka dia respon sinyalnya paling tinggi. Ya, potensial yang diukur mesti paling tinggi di antara berbagai macam konfigurasi ini ya. Ya, karena kalau responnya paling bagus, paling tinggi itu menunjukkan bahwasanya kita tidak memerlukan arus yang besar, kita juga tidak memerlukan voltmeter yang sangat sensitif begitu ya, karena dia potensialnya paling besar. Oke ya, kemudian untuk respon sinyal yang kedua adalah Schlumberger ya. Schlumberger ini iya karena dia berada di tengah-tengah. Ya, berada di tengah-tengah itu akan ada nilai positif sendiri karena satu elektroda itu mesti kutubnya positif, satu elektroda mesti kutubnya negatif. Ya, sehingga apa namanya, akan pengurangannya itu akan semakin dominan ya. Positif dikurangi minus ya, akan menjadi jumlahan.
Kemudian yang ketiga, respons sinyal yang nomor 3 adalah gradien. Ya, gradien ini mendapatkan nilai C karena apa namanya, satu elektroda arus ada di apa namanya, di sisi luar begitu, kemudian potensialnya di apa namanya, di dekat situ ya, di dekat situ, ada jarak-jarak tertentu. Nah, ini gradien itu biasanya mirip seperti konfigurasi Wiener maupun Schlumberger, tetapi yang satu elektroda dihilangi sehingga dia tetap berada pada jarak yang relatif dekat begitu ya. Sehingga untuk satu sink atau satu source saja, sink dan source tadi tidak akan menyumbang ke titik source yang lain ya. Tidak, arusnya itu hanya menyebar di sekitar itu saja sehingga potensialnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan pole maupun dengan dipole-dipole. Oke, ya, kemudian yang di E ini adalah yang dipole-dipole. Ternyata responsinya untuk dipole-dipole itu paling jelek ya. Karena apa? Karena elektroda potensialnya ada di luar dan elektroda arus yang dekat dengan potensial ini itu arusnya terikat dengan yang di sebelah ini ya. Sehingga arusnya tidak lebih suka ke kanan tetapi dia lebih suka ke arah kiri ya. Ya, menjauhi potensial yang sudah dipasang di sini ini. Ya, sehingga dia menimbulkan respons sinyalnya menjadi sedikit ya, lebih sedikit. Jadi lebih kecil dari respons sinyalnya menjadi lebih jelek gitu ya, lebih kurang. Namun begitu bisa diakali dengan menambahkan besarnya arus di C1 C2 atau kita punya instrumen voltmeter yang lebih sensitif. Oke, kira-kira semacam itu. Kemudian resolusi terhadap struktur horizontal itu Wiener itu mendapatkan nilai A ya, bersama-sama dengan Schlumberger. Jadi kalau kita pengen mendapatkan data atau target kita itu berupa bidang horizontal begitu ya, atau water table atau perlapisan horizontal, itu Wiener dan Schlumberger yang mendapatkan nilai yang paling bagus. Ya, dia mendapatkan nilai A, dengan pole-dipole dan dipole-dipole itu mendapatkan nilai B. Ya, itu mereka berdua ini cukup bisa untuk mengatasi target dengan strukturnya itu horizontal. Tetapi untuk gradien ini itu diberikan nilai E ya, nilai yang paling kecil karena ya dia kelihatannya hanya bagus terhadap kontak vertikal saja karena kajian untuk ke bawah ini tidak didukung oleh tidak didukung oleh sensitivitas yang bagus ya ke arah vertikal gitu. Sehingga bisa diberi nilai E. Sebenarnya pole dipole ini juga mirip seperti gradien ya, tetapi karena memang biasanya gradien itu memang dia hanya menggunakan jarak yang pendek begitu ya, jarak pengukur yang pendek ya. Kalau jarak yang agak panjang itu biasanya sudah lari ke pole dipole ini, jaraknya panjang begitu. Sehingga untuk target ke arah kedalaman itu gradien itu biasanya jarang dipergunakan, jadi dia mendapatkan nilai E di sini nih. Kemudian resolusi terhadap struktur vertikal itu Wiener itu dapat nilai C, kemudian Schlumberger dapat nilai B, yang paling bagus adalah gradien. Jadi struktur vertikal ini misalkan kontak litologi ya, kontak litologi vertikal begitu bisa di trace dari atas. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena biasanya gradien itu ukurannya itu kecil dan dia cenderung untuk bergerak profiling begitu, maka dia mendapatkan nilai A. Oke ya. Kemudian pole dipole mendapat nilai E dan dipole-dipole mendapat nilai D. Oke. Nah, kemudian ketika mengatasi ketidakhomogenan di permukaan ya, untuk survei sounding maupun profiling, yang untuk sounding itu Schlumberger itu mendapatkan nilai A. Jadi kalau kita pengen melakukan pengukuran itu vertikal begitu, dan nilai resistivitasnya adalah resistivitas vertikal, tetapi banyak ada noise di permukaan begitu ya, jadi inhomogeneity di permukaan itu agak banyak begitu. Itu yang paling juara adalah metode Schlumberger ya, Schlumberger, karena
bisa dikatakan apa namanya, sensitivitasnya itu hanya di tengah itu tadi, tapi ke arah bawah begitu ya. Jadi di kanan kiri itu relatif tidak begitu banyak sensitif, tidak begitu sensitif terhadap di kanan dan di kirinya ya. Jadi dia mendapatkan nilai A. Kemudian yang Wiener itu B. Oke, jadi kalau untuk pengukuran model sounding atau vertikal begitu, itu paling bagus menggunakan Schlumberger dan Wiener. Ya, kalau yang dipol ini mendapat nilai CDE, ya tidak direkomendasikan ya, terutama yang gradient. Kemudian yang untuk yang profiling itu dipol mendapat nilai yang paling bagus, yang kedua adalah dipol. Nah, jadi kalau kalian itu apa namanya pengen melihat data dari sisi profiling, itu paling bagus menggunakan dipol ya. Dipol itu paling bagus untuk profiling, tapi yang sering dipakai adalah dipol ya. Karena dipol dia kita harus membutuhkan satu elektroda arus yang ada di luar sistem begitu ya, sehingga complicated kadang-kadang karena kalau dipol itu semua elektroda ada di dalam satu sistem di situ itu, sehingga dengan melakukan pengukuran multi kanal itu lebih mudah mengaturnya. Nah, kemudian noise coupling EM atau apa respon terhadap IP itu yang paling bagus adalah dipol ya, karena apa coupling dari potensial yang diukur di luar sistem sink dan source itu dia paling jago ya, dipol itu ya, karena coupling itu paling bagus kalau diukur, kalau pengukuran potensialnya ada di luar dipol arus ya. Sehingga dipol ini yang paling bagus dan Wiener ini yang paling jelek. Makanya untuk pengukuran IP itu sering dipergunakan adalah dipol atau pol dipol. Ya, untuk Wiener sama Schlumberger ini nilainya paling jelek ya. Jarang sekali menggunakan IP dengan menggunakan Wiener. Oke, jadi ini kira-kira rangkuman kinerja konfigurasi dari berbagai macam konfigurasi, dan ada sekitar 6 kriteria yang dipergunakan. Oke, ya. Kemudian ini dari Reynolds juga, dia juga sudah membuat rangkuman seperti yang saya buat sebelumnya tadi. Ini yang apa namanya, dia menggunakan bobot begitu ya, dengan tanda centang-centang. Kalau centangnya banyak itu dia bagus, centangnya 3 itu good, kalau centangnya 1 itu poor, kalau X itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pengukuran. Dia menggunakan 3 konfigurasi sama seperti kita tadi, tapi tanda tambahnya adalah square ya. Square itu yang arus di atas, potensialnya di bawah begini nih. Square. Array square ya. Oke, kriterianya ada beberapa. Jadi resolusi vertikal, sekali lagi yang Wiener ini bagus ya. Tadi dinilai sama, tapi di sini Schlumberger mendapatkan ranking yang moderate bila dibandingkan dengan Wiener. Kalau yang tabel sebelumnya tadi sama-sama A ya, vertical resolution. Kemudian untuk dipol ini poor, untuk square ini moderate, sama dengan Schlumberger. Kemudian kedalaman penetrasi untuk Wiener ini tidak begitu bagus. Yang dipol ini yang paling bagus ya, depth penetration-nya paling bagus. Schlumberger sama square ini menengah ya. Oke. Kemudian suitability to VES, vertical electrical sounding. Nah, ini Wiener-nya mendapat nilai 2, tapi Schlumberger mendapatkan nilai 3. Ya, ini mungkin karena kajian terhadap ketidakmungkinan permukaan tadi yang paling juara ya Schlumberger ini. Kemudian dipol itu centang 1, kemudian square itu tidak dimungkinkan untuk melakukan pengukuran VES ya. Ya, walaupun bisa dipaksakan, karena semakin besar square yang kita gunakan, itu otomatis akan mendapatkan target yang lebih dalam, tetapi menjadi tidak ekonomis ya, karena titiknya satu di tengah, kemudian square-nya itu bergerak melebar gitu. Mungkin tidak ekonomis dalam kajian survei, maka dia disebut sebagai tidak suitable gitu ya. Kemudian suitability to CST. CST ini saya kurang tahu ya, nanti saya coba
masih belum dapat. Nanti saya coba buka lagi di Reynolds-nya, saya hanya mengambil saja tadi, tidak membaca secara lebih detail ya. Kemudian sensitivitas terhadap orientasi, terhadap arah lintasannya begitu ya, sensitivitasnya. Kalau ini yes yes, di moderate ini no, karena square itu tidak punya arah ya, dia arahnya ya hanya ke arah apa namanya, ke arah sumbu tegak atau sumbu inline atau crossline saja, dan dari posisi potensial dan sumber arusnya itu tidak memungkinkan untuk mendapatkan sensitivitas yang bagus pada arah lintasannya. Kemudian sensitivity to lateral inhomogeneities itu Wenner di sini dikatakan paling bagus, tapi Schlumberger malah moderat di sini, dipole moderat, dan square itu low. Ya. Kemudian labor intensif ya, ini mungkin kalau di lapangan itu tingkat kesulitan mungkin, atau apa namanya, kesulitan kru di lapangan ini ya. Kalau Wenner itu yes, ya, jadi dia berpindah-pindah cukup banyak, tetapi itu no kalau menggunakan multi-core cable. Ya. Kemudian Schlumberger ini moderat, dipole ini moderat, square ini low. Ya. Kemudian availability of interpretational aids yang Wenner sama Schlumberger ini paling mudah. Ya, paling bisa dikatakan itu kita bisa melihat dari kurva yang dihasilkan itu kita sudah bisa membayangkan hasilnya. Tapi untuk yang dipole ini moderate dan square ini masih harus dimasukkan di komputer gitu maksudnya. Jadi ini hipotesanya bisa lebih langsung dipakai begitu, dari data di lapangan itu langsung didapat. Tapi sekarang ini dengan ditemukannya atau didapatkannya komputer yang ukuran kecil maupun instrumen yang langsung bisa menunjukkan hasilnya, itu availability of interpretational aid ini bisa menjadi ditekan ya. Berarti hampir semuanya bisa dikatakan mudah begitu ya, karena bisa pengukuran maupun proses itu dilaksanakan bareng-bareng sehingga didapatkan langsung hasil yang diinginkan gitu. Oke, ini tabel dari Reynolds ya, kira-kira bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana konfigurasi array itu nanti kita pilih ketika kondisi di lapangan, dan kira-kira yang paling suitable, yang paling bisa dilaksanakan di lapangan berdasarkan beberapa kriteria ini tadi. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Silakan. Ada? Tidak ya? Oke, kalau tidak saya lanjutkan saja. Nah, ini catatan singkat tentang untung rugi array ya. Ini kalau dibagi untuk 3 array gini ya, 3 array, kemudian ini keuntungan dan kerugiannya. Tapi semua keuntungan dan kerugian ini itu mestinya bisa ada beberapa yang bisa dihapuskan kalau menggunakan multi array atau multi kanal begitu ya. Oke. Kemudian Wenner ini mudah menghitung RA di lapangan. Ini kalau kita menggunakan secara manual gitu ya, atau apa namanya, sekarang malah menjadi sangat mudah sekali, karena kalau kita sudah punya komputernya di lapangan begitu, atau instrumennya sudah ada komputernya, kita masukkan posisi-posisi dari posisi-posisi dari elektroda yang kita pakai, itu kita bisa langsung mendapatkan nilai K, sehingga bisa langsung dihitung langsung di lapangan begitu ya. Kemudian yang kedua, untuk Wenner itu sensitivitas alat tidak terlalu tinggi karena memang dia respon terhadap tegangannya yang paling bagus ya. Oke. Kemudian ini bisa kalian baca-baca sendiri, ini hanya merupakan rekap dari yang informasi yang tadi. Ya, kalau Wenner itu kerugiannya yang satu, semua elektroda berubah setiap sounding ya. Kalau kita hanya punya 4 elektroda saja ya, kalau kita melakukan survei sounding di mana elektroda itu bergerak keluar dari satu titik di tengah gitu, itu untuk Wenner itu semua harus dipindahkan, sehingga nampak tidak efisien begitu ya, karena semua harus dipindahkan. Oke.
Wener ini sensitif terhadap variasi lokal yang dangkal, kemudian kabel panjang untuk kedalaman yang lebih. Ini hampir semuanya. Tetapi untuk Wener ini membutuhkan kabel potensial juga yang panjang dibandingkan dengan Schlumberger C ya. Karena jarak potensialnya itu mengikuti jarak perubahan arusnya, perubahan jarak arusnya, elektroda arusnya. Oke, kemudian untuk yang Schlumberger C ini keuntungannya perpindahan elektroda lebih sedikit di tiap sounding. Jadi kalau kalian melakukan survei sounding dengan Schlumberger C, itu potensial elektroda potensial itu bergeraknya itu pelan-pelan begitu ya, tidak serta-merta pindah terus, tetapi apa namanya tetap begitu, pada titik tertentu dia baru pindah, sehingga lebih hemat untuk memindahkan elektroda. Kemudian Schlumberger C tentu saja butuh kabel potensial yang lebih pendek karena perubahan apa namanya, di samping perubahan elektroda potensial yang tadi itu jarang, jarak antara elektroda potensial itu pendek, sehingga kalau operatornya ada di tengah itu butuh kabel yang pendek saja. Kemudian kerugiannya untuk Schlumberger C itu dapat membingungkan di lapangan, terutama bagi yang pertama kali begitu, belum ada koordinasi apa namanya, perpindahan titik itu kadang-kadang di sini sudah dipindah tapi yang sebelah sana juga belum dipindah dan sebagainya. Jadi perlu koordinasi terutama untuk apa namanya yang menggunakan 4 elektroda saja. Kemudian yang kedua itu perlu alat yang sensitif atau perlu voltmeter yang sensitif. Kemudian kabel arusnya panjang ya, karena biasanya Schlumberger C itu butuh kabel arus yang panjang, tapi Wener juga butuh arus yang panjang juga. Kemudian untuk dipole kabel lebih pendek untuk sounding dalam ya. Jadi karena apa namanya, dipole-nya itu terpisah itu tadi dengan operator yang ada di salah satu sisi itu membutuhkan kabel yang lebih pendek begitu ya. Tapi variasinya lebih complicated gitu ya kalau kita hanya punya 4 elektroda. Oke, kira-kira semacam itu untung rugi dari array-nya yang bisa kalian tambahkan atau bisa kalian kurangkan.